Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu tentang jaringan hewan. Jaringan pengikat atau jaringan penyongkong. Nah, kita perhatikan bahwa ini ada tangan kita. Ternyata banyak juga loh jaringan penyongkong di dalam tangan kita. Bisa dilihat ada jaringan pengikat serabut longgar, padat, jaringan darah, lemak, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang keras. Nah, jaringan pengikat ini atau jaringan penyongkong ini merupakan jaringan yang menghubungkan dengan jaringan yang lainnya. Jadi, jaringan ini terbentuk dari perkembangan lapisan mesoderma pada embrio yang berada di bagian tengah dari embrio kita. Jadi, jaringan ikat ini berfungsi yang pertama melekatkan jaringan dengan jaringan yang lainnya. Yang kedua, melindungi organ-organ tubuh. Yang ketiga, menyimpan energi. Dan yang terakhir, menyusun sirkulasi pada peredaran darah. Nah, komponen jaringan pengikat itu apa saja sih? Jaringan pengikat pada dasarnya itu disusun atas matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu matriks. Matriks ini merupakan komponen cair pengisi dari jaringan ikat yang terdiri dari serabut, dan bahan dasarnya. Komponen matriks selanjutnya yaitu adalah serabut. Bisa kalian lihat di tabel berikut ini ya. Jadi serabut itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut retikuler. Bisa kalian bedakan di antara 3 serabut ini itu dengan sifatnya, yaitu elastis. Misal, serabut kolagen, sifatnya itu tidak elastis, sangat kuat dan mudah robek dan warna putih. Letaknya itu pada tendon, hubungan antara otot dengan tulang itu tendon. Sedangkan serabut elastis ini sifatnya itu sangat elastis. Tingkat kelenturannya itu tinggi dan warna kuning. Itu dapat ditemukan di pembuluh darah kita, ligamen, dan selaput tulang rawan di bagian laring. Dan yang ketiga, ini ada serabut retikuler. Sifatnya itu mirip dengan serabut kolagen, tapi lebih tipis dan banyak cabangnya. Ini dapat kita temukan pada hati, limpa, dan kelenjar limpa. Nah, ini dia bagian dari serabut. Yang ini ada serabut elastis ya. Ini dia sangat tingkat kelenturannya tinggi dan warna kuning. Ini yang warna kuning ini dia. Nah, ini dia serabut elastis. Selanjutnya ini ada serabut kolagen. Serabut kolagen yang ini. Nah, tidak elastis ya, tapi sangat kuat nih serabut kolagen ya. Mudah robek, juga warna putih. Sedangkan serabut retikuler ini mirip dengan kolagen. Ini dia. Tapi lebih tipis dan banyak cabangnya. Ini banyak cabang-cabang ini dari serabut retikuler. Nah, lanjut komponen jaringan pengikat selanjutnya yaitu sel-sel penyusun jaringan pengikat yang tertanam dalam matriks. Dapat kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Yang pertama itu ada fibroblast. Yang mana fibroblast ini berfungsi mensintesis dan menyekresikan protein yang ada di dalam serabut. Nah, letaknya ini dekat dengan pembuluh darah kita. Selanjutnya itu ada makrofag. Jadi makrofag ini berperan dalam proses
venositosis dan fagositosis. Selanjutnya ada sel Marx atau sel tiang, dia ini memproduksi heparin dan histamin. Yang mana heparin ini tuh berfungsi mencegah pembekuan darah. Sedangkan histamin ini dia berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Selanjutnya ini ada sel lemak ya yang warna kuning ini yang pasti fungsinya ini untuk menyimpan lemak. Selanjutnya ada sel darah putih, ada leukosit, kemudian ada limfosit sama neutrophil. Fungsinya itu untuk membentuk antibodi dan melawan patogen penyakit. Nah, itu dari sel-sel penyusun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari jaringan pengikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Dua, ada jaringan ikat padat. Tiga, ada jaringan lemak atau adiposa. Jaringan tulang rawan. Jaringan tulang sejati. Jaringan darah, dan yang terakhir jaringan limpa. Kita bahas satu per satu ya. Jaringan ikat padat. Jaringan yang seratnya ini lebih banyak dan rapat. Ada jaringan yang mengikat antara tulang dengan otot, itu disebut dengan tendon. Sedangkan penghubung antara tulang dengan tulang itu disebut ligamen. Penghubung otot dengan otot lainnya itu disebut dengan fascia. Ada dua jenis jaringan ikat padat ya. Pertama ada jaringan ikat padat teratur. Bisa kita lihat pada tendon dan ligamen. Ini gambar dari mikroskop SEM ya, bisa dilihat. Yang kedua ada jaringan ikat padat tidak teratur. Itu bisa kita temui pada lapisan kulit dan pembungkus dari tulang. Selanjutnya ada jaringan ikat longgar. Jaringan yang seratnya ini lebih longgar dan terdapat di sekitar pembuluh darah, saraf, dan organ dalam tubuhnya kita. Nah, fungsi dari jaringan ikat ini merekatkan jaringan yang ada di bawah kulit dan memberi bentuk organ dalam. Ini ada serabut elastis dan ada serabut kolagen. Selanjutnya ada jaringan lemak atau adiposa. Jadi jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak dengan ciri-ciri oval, ya, transparan dan elastis, serta berfungsi untuk melindungi organ-organ dari benturan. Yang kedua, persediaan cadangan makanan, dan ketiga, alat pengatur suhu. Selanjutnya ada jaringan darah ya. Jadi jaringan darah ini terdiri atas substansi cair yang disebut dengan plasma darah dan substansi padat yang disebut dengan sel darah. Plasma darah ini berfungsi sebagai pengangkut sari-sari makanan dan hormon ke bagian tubuh yang memerlukan. Selanjutnya substansi padat atau sel darah itu bisa dilihat dari komponen darah pada manusia ya, ada 3. Yang pertama ini ada sel darah merah atau eritrosit yang warnanya merah gede-gede ini. Ini berfungsi pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam darah ya. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit yang warna ungu ini. Ini fungsinya sebagai pelindung terhadap benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan terakhir itu ada trombosit ya atau keping darah. Fungsinya ini yang kecil nih, ini dia dalam proses pembekuan darah.
Nah, yang terakhir ini ada jaringan limpa atau jaringan getah bening. Jadi cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali lagi ke dalam darah. Biasanya ini dapat ditemukan di pembuluh darah vena ya. Jadi limpa ini juga berfungsi mengangkut cairan jaringan protein, lemak, dan zat-zat lainnya dari jaringan ke sistem peredaran darah. Selanjutnya, ini ada jaringan tulang rawan ya atau kartilago. Sifatnya ini kuat dan lentur. Jadi berfungsi sebagai rangka tubuh pada awal embrio, menunjang jaringan lunak dan organ dalam tubuh kita ya, dan melicinkan permukaan tulang dan sendi. Komponen penyusun dari jaringan tulang rawan atau kartilago, matriksnya ini berupa kondrin. Jadi sel penyusunnya juga disebut dengan kondrosit. Jadi kondrosit ini terletak di rongga kecil yang disebut sebagai lakuna. Ini kondrosit yang terdapat pada lakuna, ini lakuna ya. Jadi di rongga kecil itu dia. Nah, berdasarkan kandungan matriksnya, jaringan tulang rawan atau kartilago itu dibedakan menjadi 3, yaitu kartilago hyalin, elastis, dan fibrosa. Yang pertama akan kita bahas tentang kartilago hyalin. Warnanya itu putih, biru, transparan ya. Elastis, tinggi juga. Letaknya itu di sendi, saluran pernapasan, dan di ujung tulang rusuk. Yang selanjutnya ini kartilago fibrosa, gelap keruh ya. Kolagen seratnya itu antar tulang belakang. Dan yang terakhir itu ada kartilago elastis, warnanya kuning. Ini terdapat di telinga, makanya telinga ini kalau digoyang-goyangkan ini terasa elastis sekali. Di laring dan di epiglotis, makanya apapun yang kalian makan itu di dalam epiglotis itu sifatnya elastis, jadi bisa masuk. Selanjutnya ini ada jaringan tulang keras atau osteon. Jadi osteon itu tersusun atas sel-sel tulang yang disebut dengan osteosis. Nah, osteosit ini dibentuk oleh sel induk tulang yang disebut dengan osteoblast. Nah, jadi kalian jangan sampai ketukar ya. Jadi osteoblast ini akan membentuk osteosit. Dan osteosit ini akan membentuk namanya osteon. Jadi tulang keras pastinya ini lebih keras dibandingkan dengan tulang rawan ya. Karena matriksnya dari osteoblast ini mengandung kalsium fosfat. Untuk tulang keras atau kompak itu memiliki matriks yang susunannya rapat ya, jadi sangat rapat. Ciri khas dari tulang keras atau tulang kompak itu memiliki yang namanya sistem Haworth. Ini adalah sistem Haworth-nya. Nah, ini kalau dibesarkan seperti ini dari bagian sistem Haworth. Jadi bisa kalian lihat sistem Haworth itu terdiri dari 4 sampai 20 lamela yang tersusun konsentris yang mengelilingi sistem Haworth yang berada di bagian tengah. Jadi lamela itu apa sih? Jadi lamela itu adalah endapan dari garam mineral yang melingkari daerah pusat tulang. Nah, di dalam saluran Haworth itu mengandung pembuluh darah dan saraf.
Fungsinya itu untuk menyuplai nutrien atau berupa makanan. Kemudian di dalam pembuluh darah dan lamela itu terdapat rongga kecil atau ruangan kecil ya yang disebut dengan lacuna. Yang dalamnya terdapat osteosit atau sel tulang keras. Nah, antara osteosit 1 dengan osteosit lainnya itu dihubungkan yang namanya dengan kanalikuli. Jadi osteosit 1 dengan osteosit yang lainnya itu dihubungkan dengan kanalikuli. Jadi ini adalah sistem Hafiz. Selanjutnya ini ada tulang berongga atau tulang spons. Ini dia memiliki matriks yang longgar atau berongga dan tidak ada memiliki sistem Hafiz. Ini tulang spons, ini tulang kompak ya. Jadi tadi tulang kompak itu ada sistem Hafiznya. Jadi tulang spons ini terdiri atas tulang yang saling berhubungan. Itu dia. Oke, terima kasih. Jangan lupa like videonya, share, and comment. Sampai ketemu di video selanjutnya pada jaringan saraf dan otot. See you next time guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.